Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Raffi dan Abang Warehal, dan tak lupa yang terhormat kepada dosen pengampu pengembang kurikulum Ibu Ria Maharani MPDI dan teman-temanku yang saya cintakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan makalah kami dengan berjudul Landasan Pendekatan Pengembangan Kurikulum. Nah, di sini pengertian kurikulum informal dan formal. Kurikulum informal terdiri atas kegiatan yang direncanakan namun tidak langsung berhubungan dengan kelas atau mata pelajaran tertentu, dan kurikulum itu dipertimbangkan sebagai pelengkap bagi kurikulum formal. Dan sedangkan kurikulum formal mengikuti rencana kurikulum itu sendiri dan rencana pengajaran yang keduanya ini akan menjadi fokus pembicaraan kita, yaitu apabila pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum adalah proses yang mengaitkan satu komponen kurikulum lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Dan pokok-pokok yang harus kita dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum. 1. Filsafat hidup bangsa, sekolah dan guru itu sendiri, dalam hal ini negara Indonesia. Yang kedua, pertimbangan harapan, kebutuhan, dan permintaan masyarakat akan produk pendidikan. Yang ketiga, kesesuaian kurikulum dalam kondisi peserta didik, sebab kurikulum pada dasarnya adalah untuk peserta didik. Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri untuk bertimbangkan dalam proses pengembangan kurikulum. Dan kita masuk ke topiknya, landasan kurikulum. Di sini sebagai pemakalah menemukan 5 namanya landasan kurikulum. Yang pertama, kurikulum fisiologis. Landasan fisiologis Pancasila yang dianut oleh negara kita dengan prinsip demokratis mengatur makna bahwa peserta didik diberi kebebasan untuk berkembang dan mampu berpikir intelijen. Yang kedua, psikologis. Teori belajar dijadikan dasar bagi proses belajar mengajar. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara kurikulum dengan psikologi pelajar dan psikologi anak. Yang ketiga, sosial budaya. Masyarakat merupakan suatu faktor yang begitu penting dalam pengembang kurikulum sehingga aspek sosiologis dijadikan salah satu asas. Yang keempat, masyarakat yang berkembang karena dipengaruhi berkembangnya ilmu dan teknologi yang memiliki pengaruh yang cukup kuat pada pengembangan kurikulum. Yang kelima, organisatoris, yaitu bentuk organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Nah, dasar atau asas kurikulum, kekuatan utama yang mempengaruhi dalam membentuk materi kurikulum, susunan atau organisasi kurikulum. Dasar atau asas kurikulum disebut juga sumber kurikulum atau determinat kurikulum. Dan ada juga pendekatan pengembangan kurikulum PAI. Pendekatan adalah cara kerja dengan menetapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Dan pendekatan pengembangan kurikulum PAI. Di sini ada 4. 1. Pendekatan subjek akademis. Kurikulum disajikan dalam bagian ilmu, pengetahuan, mata pelajaran yang integrasikan. Yang kedua, pendekatan humanistis. Pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk lebih human. Untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofis, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Yang ketiga, pendekatan teknologis. Pendekatan teknologi dalam menyusun kurikulum agama Islam bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan oleh melaksanakan tugas-tugas. Dan terakhir, pendekatan konstruksi sosial. Kurikulum ini sangat memperhatikan masyarakat dan politik pengembangan ekonomi. Nah, cukup sekian dari kami. Apabila dari kami menemukan kesalahan, sekian dari kami. Saya pemakalah atas nama Hafiz Raffi dan Abang Warehal. Kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah dalam makalah saya pada dalam PPT saya. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.